saya Bernadette Konstantia Pianasogen dengan NIM 270 10156, mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kaitan antara beberapa penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular tersebut yang saya bahas di video ini meliputi penyakit diabetes mellitus, hipertensi, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, dan stroke. Dan juga tidak lupa saya akan membahas tentang kaitan antara beberapa faktor risiko dari penyakit yang saya sebutkan tadi. Sebelum kita membahas tentang kaitan antara beberapa penyakit tersebut dan kaitan antara faktor risiko tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertiannya. Yang pertama adalah penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus atau kencing manis diakibatkan oleh kelainan pada proses pengolahan glukosa di dalam tubuh karena kekurangan hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi adalah keadaan di mana adanya peningkatan tekanan darah dan memberikan gejala berlanjut ke organ target lainnya seperti otak dan jantung. Penyakit yang ketiga adalah penyakit aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Yang keempat, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kelainan otot jantung akibat kekurangan aliran darah koroner karena penyempitan atau aterosklerosis pembuluh darah koroner. Yang terakhir, penyakit stroke. Penyakit stroke adalah disfungsi neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah dan timbul secara mendadak atau cepat dengan gejala-gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah otak yang terganggu. Nah teman-teman, setelah kita membahas tentang pengertian tadi, mungkin saja teman-teman sudah memiliki gambaran mengenai apa sih kaitannya antara kelima penyakit tersebut dan apa sih kaitan antara faktor-faktor risiko yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit tersebut. Langsung saja kita akan membahasnya. Saya akan memulai dari penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus ini adalah gangguan kesehatan yang berupa kumpulan gejala yang disebabkan oleh peningkatan glukosa darah akibat kekurangan atau resistensi insulin. Tingginya kadar gula dalam pembuluh darah menyebabkan pembentukan plak karena kolesterol yang tinggi. Nah, teman-teman bisa melihat pembentukan plak pada pembuluh darah tersebut di gambar ini adalah yang warna kuning. Nah, selain itu juga karena tingginya trigliserida menyebabkan lemak yang tertumpuk dan jika dibiarkan terus-menerus akan menyumbat pembuluh darah. Nah, penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak ini bisa memicu terjadinya penyakit aterosklerosis. Nah, teman-teman bisa tahu kan hubungan dari diabetes mellitus ke aterosklerosis. Akibat dari aterosklerosis atau penumpukan plak tadi akan menyebabkan gangguan struktur anatomi pembuluh darah perifer yang kemudian akan menyebabkan kekakuan dan penyempitan pembuluh darah karena pembesaran plak yang menghambat peredaran darah perifer, sehingga beban jantung bertambah dan akhirnya dikompensasi dengan peningkatan upaya pemompaan jantung yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah atau yang disebut dengan hipertensi. Akibat dari tekanan darah tinggi ini juga dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan penyakit stroke. Nah, di sini plak yang terus bertambah dan tertumpuk akan menyebabkan pembuluh darah itu semakin sempit sehingga tidak mampu menyalurkan cukup darah ke jantung. Nah, plak tersebut sewaktu-waktu akan dapat retak atau hancur sehingga menghambat aliran darah. Aliran darah yang terhambat menyebabkan suplai darah ke jantung berkurang sehingga mengakibatkan penyakit jantung koroner. Sedangkan suplai darah ke otak yang berkurang menyebabkan penyakit stroke. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan faktor risiko beberapa penyakit tadi. Nah, di sini kita akan membahas faktor risiko meliputi stres, merokok, mengonsumsi alkohol, obesitas, dan serat. Seseorang yang mengalami stres, baik itu fisik maupun mental, maka tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin. Hormon tersebut dapat meningkatkan kadar kolesterol dan gula darah. Nah, stres yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan seseorang mencari pelampiasan dengan melakukan kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol, mengonsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak, yang mengakibatkan obesitas dan mengonsumsi makanan yang rendah serat. Seseorang yang merokok atau menghirup asap rokok sangat berbahaya sebab terdapat zat kimia seperti nikotin, tar, karbon monoksida yang dapat merusak lapisan dinding arteri sehingga arteri rentan terhadap penumpukan plak yang dapat menyebabkan aterosklerosis. Nah, nikotin di sini
dalam tembakau juga dapat membuat jantung bekerja lebih keras karena penyempitan pembuluh darah yang akan meningkatkan frekuensi denyut jantung serta tekanan darah sehingga suplai darah ke jantung maupun ke otak berkurang sehingga terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke. Yang berikut adalah kebiasaan mengonsumsi alkohol. Kandungan dalam minuman beralkohol yang penting adalah zat etanol. Metabolisme etanol yang kronis menyebabkan kondisi asam lemak terganggu dan pengalihan karbon menjadi lemak menyebabkan peningkatan produksi trigliserida di hati yang selanjutnya dikeluarkan ke pembuluh darah dan terjadinya penumpukan sehingga terbentuknya plak yang menyebabkan aterosklerosis sehingga dapat meningkatkan tekanan darah atau hipertensi dan akan memberikan gejala yang berlanjut ke organ target yang lainnya seperti stroke untuk otak dan penyakit jantung koroner untuk pembuluh darah jantung. Faktor risiko yang berikut adalah obesitas. Obesitas adalah suatu keadaan di mana peningkatan lemak tubuh baik di seluruh tubuh ataupun di bagian tubuh tertentu akibat pola makan yang tidak sehat. Terjadinya obesitas merupakan dampak dari terjadinya kelebihan asupan energi dibandingkan dengan energi yang diperlukan tubuh sehingga kelebihan asupan energi tersebut disimpan dalam bentuk lemak. Hal tersebut dapat meningkatkan terjadinya peningkatan kadar kolesterol yang dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus, sehingga terjadinya peningkatan kadar LDL atau lemak jahat dan penurunan HDL atau lemak baik yang akan menimbulkan plak dan pada pembuluh darah yang mengakibatkan terjadinya aterosklerosis yang kemudian meningkatkan tekanan darah serta mengakibatkan penyakit jantung koroner dan stroke. Seseorang yang mengonsumsi makanan yang rendah serat seperti roti manis dan makanan manis akan mudah dicerna oleh tubuh daripada buah dan sayuran sehingga menyebabkan kenaikan gula darah dan menjadi tidak terkontrol. Nah, jika ini terjadi terus-menerus akan memicu timbulnya penyakit diabetes mellitus karena gula dalam tubuh yang tinggi mengakibatkan penumpukan plak pada pembuluh darah karena kelebihan kadar kolesterol memicu terjadinya aterosklerosis. Kadar kolesterol dan aterosklerosis memberikan dampak pada peningkatan tekanan darah akibat dari penyempitan pembuluh darah sehingga beban jantung bertambah. Kekurangan serat juga dapat mempercepat proses penyerapan kadar gula dalam darah sehingga aliran darah ke otak dan jantung tidak terkontrol. Nah, hal ini dapat memicu terjadinya stroke dan PCK. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah mau belajar bersama. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.